Hai teman-teman pendengar, selamat datang di podcast Catatan Pinggir. Udah lama banget kayaknya aku gak nyapa teman-teman kayak gini di podcast. Udah gak kedengeran suaranya lagi, udah beberapa bulan. Udah gak ada lagi berbagi cerita atau hal-hal baik. Padahal sebenarnya di masa PSBB gini ada banyak podcast-podcast baru yang mulai muncul. Orang-orang lagi punya banyak waktu buat mencoba dan membuat hal-hal baru, salah satunya podcast. Tapi Catatan Pinggir malah minggir sebentar. Oh iya, untuk mempraktiskan penyebutan podcast Catatan Pinggir yang mungkin kadang agak kedengaran atau penyebutannya juga agak sedikit ribet, mungkin sesekali aku akan menyebut podcast Catatan Pinggir dengan Portchapping. Oke, just for the information. Terima kasih banyak buat teman-teman yang masih sering tanya kabar soal Portchapping. Gimana? Makasih banget juga udah dengerin dan suka dengan episode-episode podcast Catatan Pinggir yang udah tayang. Aku sangat-sangat apresiasi. Dan gak nyangka juga masih ada dan masih banyak teman-teman yang kasih support buat aku dan podcast Catatan Pinggir. Bukan sesuatu yang gampang untuk mencoba memulai kembali. Udah berkali-kali coba, ambil ancang-ancang, mengikuti aba-aba dalam hati. 3, 2, 1. Belum juga. Dasar aku. Lalu sibuk mencari pengalihan. Sibuk melihat cerita orang-orang di sosial media. Sibuk mencari keasyikan virtual. Sampai akhirnya capek, lalu ya udah gak ada cukup waktu. Mungkin aku coba besok. Mungkin besok bisa punya banyak waktu. Oke, 1 hari lewat hanya dengan itu. Enggak. Bukan 1 hari. Berhari-hari. Berbulan-bulan. Dasar aku. Hampir setiap sebelum tidur aku kesal dengan diri sendiri. Mau sampai kapan? Masa gini terus? Kapan? Ayo dong. Sampai lupa kadang kapan terakhir berterima kasih dengan diri sendiri setelah melewati 1 hari yang padat. Saking sibuknya dengan hal lain, lalu kesal ke diri sendiri dan bukannya berterima kasih. Tapi ada satu malam di mana aku tiba-tiba diam lalu protes ke diri sendiri karena sering kesal. Ada 1 hari di mana aku paksa untuk duduk, lalu diam, matikan handphone, lalu aku ambil buku catatan dan buka halaman yang kosong. Hampir 2 jam aku diam ngeliatin kertas kosong itu. Aku gak tahu mau apa. Aku bahkan belum tahu mau tulisin apa. Aku gak tahu mau bikin materi apa buat podcastku. Aku gak tahu mau mulai dari mana. Yang aku tahu, di depanku cuma ada kertas kosong. Iseng aku mulai tulis di kertas itu dengan tulisan kertas kosong. Dan sesaat aku nyadar kertasnya udah nggak lagi kosong, udah ada tulisan kertas kosong. Wah, aku udah berani mulai nih. Oke, baris kedua apa ya? Baris kedua aku tuliskan handphoneku mati, aku matikan sebentar. Itu baris kedua. Terus aku diam sebentar, berpikir, dan baris ketiga aku tuliskan, aku diam, lalu aku coba tulis sesuatu di kertas kosong. Itu kalimatnya. Sampai akhirnya baris keempat, 5, 6, aku mulai tuliskan apa aja yang lagi ada di kepala, yang lagi dipikirin, yang lagi aku rasain. 1 persatu kalimat, sampai akhirnya baris-barisnya mulai aku tulis dan kertasnya 1 halaman mulai penuh. 30 menit kayaknya udah lewat. Setelahnya aku coba baca baris per baris. Aku sadar, aku udah bercerita. Aku udah curhat. Aku udah tahu apa yang ingin aku bagiin. Apa yang aku mau orang-orang untuk dengarkan. Aku gak tahu akan ada hasilnya atau tidak kalau tadi aku gak tuliskan
kertas kosong yang tadi, yang sekarang udah hampir penuh. Yang perlu aku lakukan hanya dengan bercerita tentang apa yang aku pikirkan. Karena yang aku mau adalah memulai kembali podcastku. Apa yang aku mau di podcastku? Ya cerita soal pengalaman-pengalaman, pembelajaran-pembelajaran, hal-hal yang selalu ingin aku cari tahu. Dan itu intinya. Ya, aku cuma perlu bercerita. Kenapa kemarin kayaknya sulit banget, susah banget. Aku persulit diri sendiri untuk membuat sesuatu, untuk menceritakan sesuatu, untuk berbagi sesuatu. Padahal dasarnya, sekali lagi, aku cuma perlu bercerita. Mungkin teman-teman pernah atau sering malah mengalami pengalaman-pengalaman yang sama kayak aku. Sibuk ini itu sampai lupa dengan hal-hal yang perlu untuk diri sendiri. Atau sekedar untuk mencoba memulai sesuatu, untuk move on, untuk start semuanya dari awal. Gimana? Kalian sudah bisa melewatinya? Sudah bergerak, mulai, dan sekarang udah di pertengahan jalan? Atau sekarang baru aja mulai? Apa rasanya ketika udah? Kalau aku, lega banget. Ketika aku udah tahu gimana caranya menggerakkan kaki, setelah ini rasanya aku pengen jalan. Mungkin kalau aku udah mulai fasih berjalan, aku bakal tahu gimana caranya lari. Aku bakal cari tahu gimana caranya lari. Lari kencang sampai akhirnya capek, rehat lagi, lalu dan jalan lagi, dan lari lagi, dan... Tapi gimana buat yang belum? Kalau seandainya sampai dengan detik ini aku belum memulai apa-apa, akan kayak apa ya? Ya mungkin aku masih dalam lingkaran kesal dengan diri aku sendiri. Masih dalam momen meratapi diri yang gak bergerak kemana-mana. Masih sibuk pura-pura bahwa aku udah keliling dunia, padahal masih di kamar 2x3 yang sempit ini. Kalau kalian sekarang lagi bingung dan belum sama sekali tahu gimana caranya memulai sesuatu, mengulang, merestart, move on, atau apapun itu, mungkin kita bisa coba dengan memalingkan sedikit aja pandangan kita sekarang. Merubah sedikit aja cara pandang kita terhadap sesuatu. Menggeser tempat duduk sedikit aja. Aku nggak tahu sih gimana caranya menggambarkan jelas mekanismenya dan lain-lainnya. Karena hal yang kita hadapi sebenarnya masing-masing pasti berbeda. Kondisi dan waktu kita juga nggak pernah sama. Mungkin sekarang aku sudah melewati satu hal, tapi hal yang lain belum. Aku masih ikhtiar juga. Mungkin juga kita bisa mulai dengan bertanya ke diri sendiri. Hei aku, ada apa? Mau apa? Coba bicara ke diri sendiri. Atau cerita ke diri sendiri gimana beratnya diri sendiri. Karena sadar atau enggak, kadang kita sendiri yang ciptakan rasa susah itu buat kita sendiri. Atau terlalu sibuk melihat orang lain dengan jalan cerita mereka sendiri, atau terlalu menikmati rasa sakitnya, rasa sakit bahwa kita tidak bisa apa-apa. Ya, aku juga masih ngerasain hal yang sama. Tapi yang saat ini aku mampu adalah untuk berbagi cerita dan pengalaman-pengalaman yang mungkin ada hal baik di dalamnya. Kita tahu apa yang kita mau. Kita tahu apa yang kita mampu. Terima kasih banyak udah mendengarkan sampai akhir. Buat teman-teman yang mungkin punya cerita dan ingin berbagi hal baiknya, aku sangat terbuka dan sangat senang hati buat mendengarkan dan membaginya juga di podcast Catatan Pinggir. Teman-teman bisa kirimkan cerita ke sosial medianya podcast Catatan Pinggir, nanti aku taruh di deskripsi episode ini. Atau mungkin dari teman-teman udah ada yang tahu aku, orang yang dibalik pot caping ini, bisa langsung juga hubungi aku. Sekali lagi, terima kasih udah mendengarkan sampai akhir, dan teruslah berbagi hal-hal baik.